Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, khotbah ini akan didasarkan pada Roma pasal ke-8 bacaan kita yang tadi dibacakan sebagai bacaan yang kedua. Suatu kali saya menerima telepon dari seorang pria yang sudah WA dan janji duluan, karena ada yang ingin dia tanyakan tentang kehidupan rohaninya. Ia enggak menjadi bagian dari gereja seperti kita dan bukan anggota gereja kita. Tapi nampaknya ia mengikuti konten-konten saya di media sosial. Ketika kami sudah berkenalan melalui telepon itu, dia bertanya, kalau menurut Pak WP, kenapa ya kehidupan rohani saya kerasa kering? Seperti tanaman tuh lama enggak disiram. Dan saya bertanya balik, apa yang Bapak maksudkan dengan merasa kering itu? Ya dulu Pak WP waktu saya jadi orang Kristen mula-mula ya. Kalau saya tuh berdoa gitu, saya tuh bisa ngerasa punya feeling bahwa Tuhan itu deket gitu ya. Ngerasanya itu di sini tuh ada sensasi perasaan tertentu begitu. Begitu pula kalau kami beribadah, saya dan keluarga beribadah di gereja. Di antara ribuan orang itu, Pak, aduh saya bisa merasakan sensasi bahwa Tuhan itu dekat, Tuhan itu hadir, dia itu sungguh nyata. Tapi entah kapan perasaan seperti itu berlalu. Saya khawatir nih Pak WP, jangan-jangan saya udah ditinggalin Tuhan nih. Jangan-jangan Roh Kudus sudah meninggalkan saya. Saya tanya kepada pemimpin sel saya, pada orang yang saya kenal, mereka enggak memberi jawaban yang memuaskan. Gimana ya Pak WP, apa yang terjadi pada diri saya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya rasa kita pernah ada kok di dalam situasi spiritual yang seperti ini ya. Dulu Pak, kalau saya doa tuh jawabannya cepet. Ibarat pengiriman GrabFood atau GoFood itu udah prioritas gitu. Tapi sekarang doa saya lama nggak kejawab. Kalau saya baca firman Pak, kalau saya doa, kayaknya itu rasanya itu Tuhan deket banget dan bisa kerasa indrawi saya. Sekarang kok gak gitu lagi ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Bapak Ibu tahu apa jawaban saya untuk pertanyaan pria itu yang berasal dari gereja yang lain itu? Saya tanya, Bapak udah menikah Pak? Udah Pak WP 17 tahun dalam masa penjajahan. Tenang Pak, udah 17 tahun kan ya, itu bukan hanya penjajahan tapi juga pasti kebahagiaan. Lalu kenapa Pak WP tanya tentang pernikahan? Jawab dulu pertanyaan yang saya yang kedua. Apakah sekarang setelah 17 tahun menikah, Bapak masih merasakan sensasi-sensasi seperti Bapak waktu pacaran dulu? Ketemu istri, gemeteran mau pingsan. Lama gak ketemu, ditinggal bekerja, begitu merindukan dan menantikan. Ketika pegang istri kayak kestrom listrik gitu. Ya enggak lah Pak WP, semua orang yang menikah juga tahu hal-hal yang sensasi gitu ada waktunya. Tapi esensinya kan kami masih suami istri. Nah saya bilang Bapak udah menjawab pertanyaan Bapak sendiri. Dia diam, saudara. Saya diam. Lalu terdengar kalimat, emang saya tadi tanya apa ya Pak WP? Itu yang Bapak tanya, kenapa ketika Bapak berelasi dengan Tuhan itu udah gak lagi mengalami hal-hal yang
Sensasional, biologi bilang begitulah. Perasaan bahwa Tuhan itu dekat, rohnya itu menggetarkan jiwa. Tetapi bukan berarti ketika yang sensasional itu sudah tidak lagi dirasakan, yang esensi itu enggak lagi ada di situ kan Pak. Alkitab mengatakan Bapak Ibu bahwa ketika Roh Allah itu berdiam di dalam diri kita, Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, Dialah yang membuat kita bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan. Barangkali perjalanan pertama itu penuh sesuatu yang kita rasakan, sensasi-sensasi tertentu. Tetapi esensinya adalah Dia yang berdiam di dalam diri kita, itu yang memampukan untuk berkata Yesus Kristus Tuhan. Baik yang sensasional masih ada ataupun sudah enggak ada, yang penting kan yang esensinya. Bahwa Roh Allah itu berdiam di dalam kehidupan kita, membuat kita percaya Yesus Kristus Tuhan, dan bukan cuma itu saja. Roh itu bekerja, yang pertama juga, yang selanjutnya dalam hidup kita adalah Dia memerdekakan kita dari keinginan daging. Coba perhatikan ayat yang ke-13 itu yang tertera di layar atau yang saya bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Keinginan daging adalah hawa nafsu, segala hal yang bersifat duniawi yang merupakan lawan dari kehendak Allah. Namun jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Perhatikan kalimat jika oleh Roh kamu mematikan. Nah, ada penerjemahan yang memang terbatas. Kata yang digunakan untuk mematikan itu bukan sekali jadi. Bukan seperti polisi nembak penjahat dor mati. Bukan seperti penjahat menembak temannya dor mati. Bukan. Ada tenses yang hendak menegaskan bahwa Roh itu menolong kita untuk mematikan terus-menerus. Dia yang berdiam di dalam hati dan pikiran kita itu membuat kita merasa enggak nyaman ketika ada tawaran-tawaran yang Anda tahu enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh itu membuat kita percaya dan membuat kita enggak nyaman dengan perilaku yang keliru, yang bersalah itu. Dan menolong kita untuk mematikan terus-menerus. Orang Kristen itu hidupnya enggak sekali jadi Bapak Ibu. Orang Kristen itu hidupnya kayak proyek Pemkot Surabaya itu loh. Loh, dibongkar lagi, macet lagi, oh tutup, lancar. Saluran internet udah beres, saluran teleponnya belum beres, bongkar lagi, macet lagi, perbaiki lagi. Terus semuanya udah beres, gorong-gorong air. Sehingga kalau Anda lewat daerah-daerah tertentu seperti yang saya lewatin, kita bengongan. Ini kok gak selesai-selesai sih ya? Lalu Anda berpikir, ya kalau selesai gak ada proyek Pak, gak ada duit Pak. Dan kalau gak ada proyek Pak, saya juga gak hidup Pak. Kan saya juga yang terima proyek, begitu kata teman saya. Nah tiap kali Anda ngelihat proyek jalanan di Surabaya yang gak kunjung selesai, yang gak kunjung jadi itu pikirkan tentang hidup Anda dan saya. Bahwa kita ini terus-menerus mematikan perbuatan-perbuatan daging, proyek Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus di dalam kehidupan kita gak sekali jadi. Tetapi harus ada progresnya, harus ada gerak majunya. Dan siapa yang tahu progresnya, yang tahu gerak majunya, ya diri Anda sendiri dan orang terdekat Anda.
Apakah suami atau istri, mertua, menantu, anak atau cucu kita makin penuh dengan kesabaran, makin penuh dengan kemurahan hati, makin penuh dengan segala macam buah dari pekerjaan Roh Kudus, pengendalian diri misalnya. Anda tahu kok, diri Anda tahu. Dan orang terdekat Anda bisa menilai apakah kita merespons pekerjaan Roh Kudus yang memerdekakan kita dari keinginan daging dan terus-menerus membuat kita mematikan segala perbuatan yang kita tahu tidak sesuai dengan kehendaknya. Nggak apa-apa masih dalam perjalanan. Nggak apa-apa masih dalam proses. Nggak apa-apa masih dalam progres. Asal tidak seperti mobil mogok yang susah didorong. Apalagi matic mobilnya. Dengan atau tanpa sesuatu yang sensasional, Roh Kudus itu bekerja secara esensial, dia memerdekakan kita terus-menerus dari keinginan daging. Yang kedua yang dikerjakan Roh Allah itu di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah Roh Kudus itu menyatukan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi ketika seseorang itu diselamatkan, kita tidak lagi menjadi musuh Allah yang layak untuk menerima murkanya, tetapi kita ini menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Allah. Ada ekspresi yang indah yang kita temukan di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Dengarkan ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Status anak dikontraskan dengan budak. Kalau budak selalu merasa takut pada tuannya. Kalau anak harusnya enggak takut pada bapaknya. Tetapi kamu telah menerima roh Allah, telah menerima Roh Kudus. Sekali lagi ini esensinya yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita dapat berseru kepada Sang Pencipta kehidupan, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Apa yang hendak dikatakan oleh bagian ini Bapak Ibu, ketika Anda dan saya bisa percaya Yesus Kristus Tuhan, kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Roh itu membuat kita punya keintiman dengan Sang Pencipta kehidupan, sehingga kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Ada kualitas hubungan yang dekat banget, yang dicerminkan dengan pilihan kata bahwa kita ini anak-anak Allah. Ya, di dalam hidup ini kadang-kadang hal yang tidak kita harapkan terjadi ya. Orang suka bilang kadang-kala kepada saya kalau lagi ngobrol, Pak WP masuk, lihat yang masuk di kafe ini. Siapa Bu? Mantan suami saya. Yang keberapa? Saya cuma menikah 1 kali Pak. Tuh. Pria gak beres. Tapi untungnya udah jadi mantan ya Pak. Atau di kesempatan yang lain seorang pria juga pernah lihat. Tuh Pak di posisi dekat pintu masuk ruang pesta ini. Cantik Pak. Kenapa Pak? Mantan istri. Dia datang juga. Ya kadang-kadang hidup membawa kita pada kenyataan yang gak menyenangkan itu. Tapi saya gak pernah dengar tuh orang bilang gini, walaupun mereka udah kepisah ya, karena keputusan untuk berpisah. Bapak lihat anak-anak itu. Kenapa Pak? Mantan anak-anak saya. Gak ada.
ada hubungan darah yang gak terpisahkan oleh apapun. Saudara lihat bahwa gambaran hubungan manusia yang paling dekat itu kan antara orang tua dan anak-anaknya, selain soal sepasang suami istri. Bahwa apapun yang terjadi di dalam orang tua mereka tuh terpisah sekalipun, gak ada perkataan mantan anak, gak bisa. Darah itu udah mengalir. Di dalam relasi kita dengan Sang Pencipta kehidupan, karena penebusan Kristus itulah yang melayakkan kita menjadi anak-anak dari Bapa yang di surga. Dan Roh itu yang memberikan jaminan keintiman, kita bisa memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Dia bukan lagi seperti tuan yang siap untuk memurkai budaknya, tetapi dia menjadi Bapa bagi kita. Intimasi, kedekatan hubungan. Saudara bayangkan Anda seorang pemimpin bisnis yang gede, Anda seorang pemimpin politik yang gede gitu ya. Nama Anda disanjung dan ditakutin banyak orang. Tapi jam 3 dini hari Anda mendengar suara ketokan. Anda nengok, istri ada di sebelah, berarti bukan istri. Menurut Anda, siapa yang berani mengetok pintu Anda, pintu kamar Anda jam 3 dini hari? Ajudan Anda pasti berpikir ulang. Ketika Anda menajamkan pendengaran Anda mendengar ketokan itu, lalu terdengar suara pelan. Pak, aku haus. Mau minum. Air galonnya habis. Siapa saudara yang berani kayak begitu? Anaknya. Anaknya. Dan Anda tahu Anda punya akses seperti itu kepada Bapa Sang Pencipta. Untuk kapanpun Anda mengetok melalui doa Anda. Dan kita punya jaminan bahwa Dia mendengarkan Anda dan bertindak bagi Anda. Roh itulah saudara-saudara yang bukan hanya menyelamatkan kita, yang bukan hanya menolong kita untuk mematikan terus-menerus segala perbuatan dosa dan salah, tetapi roh yang sama yang memberi jaminan keintiman bahwa Anda dan saya boleh datang kepada Bapa Sang Pencipta kehidupan kapanpun, termasuk seperti jam 3 dini hari. Mengetoknya dalam doa dan berkata, Tuhan tolong. Tuhan kasihani aku. Rohlah yang memberikan jaminan keintiman relasi yang tak tergantikan itu. Entah Anda merasakan sensasinya, tetapi yang esensi dikerjakan oleh Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, Roh Kudus itu menguatkan kita untuk terus bergerak maju. Lihat ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini Alkitab ini jujur bahwa hidup di dalam zaman sekarang setelah kedatangan Kristus itu membuat Anda dan saya struggling dengan banyak hal. Bahwa penderitaan masih terjadi, bahwa beban hidup sebagai orang Kristen masih harus kita tanggung. Bahwa kita mungkin saja hidup dalam situasi pemerintahan yang gak menyenangkan. Lalu Anda ingat konten yang berkata, piye kabare enak zamanku toh. Dan terus kita berorientasi ke belakang seolah-olah dulu lebih baik dari sekarang. Piye kabare enak zamanku toh, tahu-tahu orang hilang, gak balik lagi.
realitanya memang susah. Gak berarti masa lalu lebih baik. Tapi kita juga punya pergumulan terus-menerus di masa kini. Ya kalau Anda gemes dengan situasi pemerintahan, sabar, pemilu masih lama. Tapi apa yang membuat kita punya kekuatan untuk bergerak maju? Apa yang membedakan kita orang Kristen itu dengan mereka yang belum di dalam Kristus? Perhatikan kalimat ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini nggak dapat diperbandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Dia mengakui zaman ini tuh susah, berat, gak menyenangkan. Tetapi kelak ada kemuliaan kan. Tuh jadi kehadiran Roh Kudus itu memantapkan kita untuk selalu ngelihat gini. Oke, sekarang menderita, sekarang gak enak, sekarang berat. Ini konsekuensi hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tapi kelak sesuatu yang lebih baik akan terjadi. Jadi ada perbandingan, ada kontras yang dilakukan. Bahwa kalau Anda dan saya dimampukan oleh pekerjaan Roh Kudus untuk terus bertahan. Itu karena kita punya sesuatu yang lebih baik di masa depan. Itu mirip anak yang dicerita yang barangkali Anda pernah dengar dulu, saudara. Ada seorang nanya, kamu kelas berapa nak? Kelas 4. Terima MBG di sekolah? Terima. Enak? Kadang. Kamu kelas 4 ya? 2 tambah 3 berapa? Nggak usah nanya 9 tambah 6, 17, nggak usah. Terlalu susah. 2 tambah 3 berapa? Lalu si anak bilang gini. 2 tambah 3, 4. Salah, 2 tambah 3 itu 5. Ya kan? 5 kan? Tahu kok. Enggak, 4. Lalu yang nanya bilang, bodoh banget nih anak. Bisa jadi bahan untuk bully nih. Terus ya cerita tamannya. Aku ketemu anak kelas 4. Bodoh banget. 2 tambah 3 dia bilang 4. Masuk ada zaman sekarang anak sebodoh itu. Ada. Nih. Ya. 2 tambah 3 berapa nak? Dia diam. Lalu dia bilang gini. Emang kalau saya jawab saya dapat apa? Dikasih PR terus, gak dikasih uang. Kalau jawabanmu membuat saya bisa senang, gembira, udah tak kasih uang nak, 20.000. Jadi 2 tambah 3 berapa? 4. Depannya bilang, nah iya kan? Bukan 4 tak 5 nak. Waduh, ini kamu parah bener nih. Tapi kasihan ya nak, nah kayak kamu ya nak mungkin kurang gizi. 20.000 mau? Mau om? 20.000 dia terima. Lalu penanya kedua pulang ke rumah lalu bilang sama istrinya, tahu gak tadi ada anak yang kasihan banget. Tanyain 2 tambah 3 kok. Jawabannya 4. Terus gak mungkin ada orang itu. Ada, beneran ada. Bisa disuruh ke sini gak? Bisa, suruh ke sini anaknya. Nah istriku gak percaya. 2 tambah 3 berapa nak? 4. Iya kan, gak mungkin kan. Istri lalu nangis lalu bilang, sak nomen anak ini ya. Udah makan? Belum. 50.000 mau? Mau. Gitu terus aja sampai dia terima 20.000, 50.000, 70.000, 100.000. Karena orang ngetawain dia tapi juga kasihan. Ini anak sebenarnya bodoh gak sih Bapak Ibu?
Kalau anak Bapak Ibu kayak gitu, Bapak Ibu bilang apa? Pulang ke rumah lalu bilang, "Mah, aku dapat 200.000 dari belas kasihan orang." Anda bilang apa? Gaspol nak lakukan. Tuh anak tuh kan sebenarnya pinter karena dia nggak berpikir pendek ya. Kalau ditanya 2 tambah 2 berapa? 4 ya lumrah. Nggak membuat orang ketawa, nggak mau bully, nggak dikasihani. Ya udah. Tapi kalau dia berpikir panjang, kalau gue jawab salah, gue dibully. Kalau dibully, gue bisa minta belas kasihannya. Nanti dia nggak percaya, dia ajak teman-temannya. Lumayan 200.000. Don't try this at home. Cuman untuk memberi gambaran bahwa coba yuk berpikir lebih panjang sedikit. Bukan cuman menyerah pada tekanan, pada situasi yang gak nyaman sekarang. Yuk berpikir panjang sedikit. Kalau ada kemuliaan yang kelak akan saya terima, kalau saya setia, kalau ada kemudian hal yang paling baik dalam kehidupan yang akan saya terima kemudian, dan Roh itu menolong kita untuk tidak hanya memandang masa kini, tetapi juga masa depan itu, maka kita bertahan kok. Maka kita akan melangkah maju kok. Maka kita akan kuat. Karena kita punya harapan ke depan dan gak ngelihat saat ini. Kenapa sih orang datang jauh-jauh dari Surabaya, dari luar pulau berobat di Dr. Sutomo di Surabaya? Kan mereka gak terpaku pada kesulitan zaman sekarang, situasi sekarang. Tetapi mereka punya harapan. Nanti kalau saya sembuh Pak WP, saya datang ke gerejanya Pak WP. Nanti kalau saya sembuh, persembahan semua untuk gerejanya Pak WP. Nanti kalau saya sembuh saya, gitu kan. Dan harapan itu adalah bensin kehidupan. Tanpa harapan Bapak Ibu gak kemana-mana. Aduh Pak, kaki saya sakit Pak, tapi umur saya sudah 69, ke surga kapan bukanya sih? Ke dokter tante, om, gak perlu, saya perlunya surga. Jalan-jalan melatih otot, olahraga om dan tante. Enggak Pak, saya perlunya surga. Wes lelah saya, wes capek saya, buat apa saya hidup? Pak WP bisa tolong apa? Bekebantal. Jangan tante, saya ketangkep polisi nanti. Harapan, dengar baik-baik, adalah bahan bakar kehidupan. Tapi kadang kita gak menemukan bahan bakar itu di dalam diri kita sendiri. Tubuh sudah capek, urusan sudah terlalu rumit untuk dipecahkan, relasi sudah berantakan. Tepat di situlah Roh itu menolong kita untuk terus bergerak maju. Dia menyalakan ingatan kita bahwa kita punya harapan yang kekal, yang jauh lebih baik dari apapun juga. Dengan atau tanpa sensasi, Roh itu menolong kita untuk mematikan segala perbuatan berdosa. Dengan atau tanpa sensasi, Roh itu bekerja memberi kita jaminan keintiman bahwa kita boleh menyebut Sang Pencipta kehidupan itu sebagai Bapa dan kita boleh datang kapan saja. Dengan atau tanpa sensasi, Roh itu menyalakan harapan kita bahwa yang terbaik dalam anugerah Tuhan, kemuliaan surga dan segala yang baik itu menanti kita. Dia berdiam, Roh itu berdiam di dalam diri kita. Dia tidak perlu berteriak dari luar. Dan dia terus bekerja di dalam diri kita. Kita notice enggak ya?
Pertanyaan terakhir bagi Bapak Ibu. Kapan terakhir Bapak Ibu bisa merasakan dan mendengarkan detak jantung Bapak Ibu sendiri? Pasti jawabannya bukan waktu party Pak, jedar gitu. Udah siap belum gitu. Terus Anda, saya bisa kerasa ya di sini ya. Anda bisa merasakan degupan jantung Anda sendiri itu ketika Anda berbaring, senyap, nggak scrolling IG, Twitter atau apapun juga. Dan Anda bisa merasakan detak jantung Anda sendiri. Jantung ini terus bekerja. Entah Anda notice atau tidak, jantung ini bukan ceklekan lampu di rumah Anda, harus dinyalain, matiin. Dia bekerja. Ketika Anda ada di party, dia bekerja tapi Anda enggak mendengarkannya. Ketika Anda berjalan, berolahraga, dia bekerja, Anda enggak merasakannya. Tetapi ketika Anda diam tenang, terbaring di tempat tidur, Anda akan ngerasa. Begitu pula pekerjaan Roh Kudus yang esensial. Anda bisa enggak ngerasa, tapi dia terus bekerja. Mematikan segala keinginan yang salah, memberi Anda dan saya kepastian identitas bahwa kita anak-anak Bapa di surga, dan menguatkan perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bekerjalah dan bukalah hati dan telinga rohani kita, telinga rohani kami, sehingga kami bisa merasakan, mensyukuri, dan dipimpin oleh kuasa-Mu. Bekerjalah. Menolong kami mematikan segala keinginan bersalah dan berdosa. Meyakinkan kami bahwa kami anak-anak Allah dan memberi kami harapan bahwa saat ini memang penuh penderitaan, tetapi kami harus berpikir panjang. Betapa besar yang kami dapatkan ketika kami setia di dalam Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa.